Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami pelonjakan. Berbagai upaya dijalankan pemerintah, baik untuk menekan angka penyebaran hingga memulihkan kondisi ekonomi negara. Meski protokol kesehatan digaungkan dengan kencang, namun masih ada saja yang tidak patuh hingga saat ini. Apakah masyarakat sebenarnya khawatir atau malah tidak peduli dengan aturan dari pemerintah? Ini dia Suara Jakarta. Waktunya sebentar nggak? Oh gitu, silakan. Pendapat soal hidup ini kan Mbak, hidup di tengah pandemi COVID-19 gitu, gimana pendapat Mbak? Kalau hidup di tengah pandemi sendiri serba susah ya. Soalnya kan mau kemana-mana harus pakai jaga jarak, biasanya kan bisa ngumpul di mana aja gitu. Dari segi pendapatan itu jelas tentu berbeda gitu kan. Karena emang yang biasanya mungkin pendapatan sekian, terus benar-benar di awal-awal wabah itu benar-benar mengalami penurunan gitu. Harus lebih save money, harus lebih save uang sih untuk keadaan kayak gini, soalnya untuk dari salary juga dikurangin. Kita juga dibatasi, nggak boleh ada keramaian juga gitu. Jadi ya serba salah juga sih, tapi kita namanya orang usaha jadi ya harus tetap buka juga gitu. Ikutin ini aja sih yang protokol kesehatan seperti saran dari pemerintah, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, tetap ikuti aja protokol kesehatan. Karena kan mau nggak mau aktivitas tetap jalan ya sehari-hari gitu kan. Gimana caranya kita hidup berdampingan dengan virus tapi tetap bisa jaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain gitu. Kita harus social distancing katanya. Tapi pada nyatanya sebenarnya tuh nggak ada social distancing itu. Pada nyatanya tuh nggak ada, cuman sekedar omongan di berita doang social distancing, nyatanya nggak ada. Angka kan masih tinggi, bahkan semakin melonjak setiap harinya. Nah, Iya. Kenapa sih Mbak tetap beraktivitas? Karena kebutuhan hidup. Kebetulan ada urgensi juga sih, makanya kenapa keluar. Ya memang sudah menjadi kewajiban saya, kebetulan saya kerjanya sebagai kurir. Yang memang harus memenuhi kebutuhan hidup, walaupun di tengah pandemi corona ini. Pemerintah juga kan nggak menjamin juga gitu, jadi ya mau nggak mau kita bertahan dengan cara sendiri gitu. Kalau saya sih kalau nggak penting-penting banget, emang nggak keluar rumah sih ya. Keluar rumah juga paling iya untuk urusan, terus belanja kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Dan kalau untuk masalah masih tinggi atau enggaknya itu sebenarnya dari kesadaran manusianya sendiri, banyak yang nggak sadar dan banyak yang nggak peduli, banyak yang cuek. Cuman ya saya yakin sih ketika memang saya mematuhi protokol dengan menggunakan masker, terus physical distancing, itu saya akan aman-aman aja gitu. Peralihan new normal dari pemerintah, Mbak sendiri ngerasa nggak sih dibebasin sebagai masyarakat? Iya sih, memang dibebaskan, cuman nggak seperti dulu ya sebelum pandemi ya. Kita tetap ada batasan-batasannya sih. Pergi kemana-mananya sangat sulit. Kita harus pakai masker. Untuk masuk gedungnya saya harus menggunakan barcode. Karena kan mungkin dari peralihan PSBB ke new normal, mungkin ada peraturan lagi yang akan direvisi atau dirubah lagi. Jadi kemungkinan akan ada lebih kelonggaran atau kebebasan lagi. Terbebas banget enggak ya, cuman lebih nggak terlalu terkekang kayak waktu pas PSBB pertama banget itu kan benar-benar yang nggak bisa kemana-mana dan transportasi benar-benar ditutup banget kan. Kalau sekarang udah agak lebih enak aja. Kayak contohnya pun dari saya, misalnya yang tadinya memang punya, saya bergerak di bidang sektor makanan gitu, yang sebelumnya masa PSBB itu memang dilarang kan untuk makan di tempat, dan setelah diberlakukan new normal ini memang dari pemerintah mengeluarkan keputusan kalau misalnya ya tidak apa-apa untuk customer makan di tempat tapi asal dibatasi gitu. Dibebaskan tapi kita tetap ada rambu-rambunya, jadi ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Mbak selalu pakai masker kemana-mana? Selalu wajib kan. Pakai. Selalu pakai masker. Selalu, iya. Kalau saya pribadi saya usahain sih pakai masker. Selalu. Selalu pakai sih, selalu pakai karena emang saya juga memikirkan orang-orang yang di rumah kan. Karena di rumah juga ada beberapa, ya kayak misalnya kakek nenek saya ada di rumah, terus emang saya mungkin lebih aware aja sih gitu. Pernah nggak ngelihat pelanggar protokol kesehatan?
Sering sih. Saya lihat tuh sering banget nih. Kalau di mall tadi saya ke sana nggak ada, tapi kalau di jalan banyak. Kalau itu sih mungkin di jalan sering ya. Sering sih juga sih saya lihat gitu kan. Pernah. Rumah aku kan daerah Tanah Abang. Ya lumayan padat dan banyak pedagang, banyak juga pembelinya. Aku perhatiin itu banyak banget yang nggak pakai masker, terus berkerumun, terus nggak jaga jarak. Kalau untuk ngeliat itu banyak di lingkungan kita sendiri aja, kayak di dalam mall aja sendiri itu ya. Kita tuh banyak yang lihat orang pada cuek lepas masker, ntar kita tegur, kadang mereka suka nggak suka hati. Cuman ada beberapa juga di titik-titik petugas-petugas juga ikut merazia masker gitu juga, itu ya bagus sih gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak pentingin buat dirinya sendiri gitu kan, bahaya juga sebenarnya. Kayak ojek pangkalan atau mungkin pejalan kaki juga yang mungkin dia nggak sadar atau lupa. Sekarang udah agak bebas sih kalau untuk kayak di tempat-tempat makan gitu suka ada yang nggak pakai masker. Untuk penjualnya sih beberapa ada. Pemerintah ini kan sempat berupaya menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID dengan patung dengan menggunakan APD, patung peti mati, kemudian rencananya patung Sudirman ini mau dimaskerin gitu. Nah menurut Mbak gimana? Lumayan bagus sih buat nyadarin kali ya Mbak, buat nyadarin ya yang masih nyepelein buat diri sendiri gitu. Ya bagus sih upaya pemerintah ya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa COVID ini tuh memang benar-benar ada dan nyata gitu, real, nggak bohong-bohongan gitu. Dengan adanya patung itu mungkin bisa lebih membuat kesadaran bahwa patung aja bisa make APD atau namanya masker. Nih benda mati aja dimaskerin gitu. Masa kalian yang benar-benar punya nyawa gitu nggak se-aware itu sih gitu. Kalau itu nggak usah sih ya, kayaknya berlebihan banget. Kayak lebih nyadarinnya nggak perlu kayak gitu. Biasa aja, maksudnya polisinya aja kadang Satpol PP-nya sendiri aja nyuruh social distancing tapi mereka suka berkumpul gitu. Gimana kita yang rakyat biasa mau nyontoh sedangkan mereka nggak bisa ngasih contoh yang baik. Kalau yang patung APD dan peti mati tuh nggak apa-apa, tapi kalau patung Sudirman sendiri saya kurang setuju karena kan pahlawan nasional. Itu juga patung untuk menghormati Jenderal Sudirman, ada bagi tidak usah pakai masker gitu. Nah dengan adanya upaya-upaya yang tadi sudah saya sebutkan, menurut Mbak sendiri kan tadi bilang bagus, tapi efektif gak sih? Kurang sepertinya Mbak. Kurang efektif sih. Kurang efektif. Cukup efektif. Efektif nggak efektif, kalau pendapat saya sih dinilai kurang sih ya. Karena kalau buat saya sendiri kesadaran masyarakat Indonesia itu nggak terlalu banyak. Jadi mereka banyakan lebih nggak pedulinya. Ini bukan tugasnya pemerintah aja, bukan tugasnya tim medis aja gitu. Tapi ini tugas kita semua, justru masyarakat itu adalah garda terdepan kalau menurut saya, bukan petugas medisnya ya. Pernah nggak ada teman atau mungkin keluarga, amit-amit, yang pernah terpapar COVID-19? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak pernah. Belum sih ya. Saudara ada, cuman itu nggak langsung divonis gitu Mbak. Jadi pernah kayak sakit dulu, gitu. Tapi pas sudah meninggal gitu, meninggal tapi kok divonisnya ada COVID-nya gitu. Nah itu kan sebenarnya keluarga juga kecewa juga gitu. Padahal pas ternyata di swab hasil labnya minta lagi, negatif untungnya. Kalau saya sendiri bisa dibilang orang yang punya gejala COVID gitu. Ya, jadi kemarin tuh kalau nggak salah tuh saya ketika dilakukan ronsen paru ada pneumonia kan. Cuma di situ saya pastikan lagi karena memang pneumonia ini benar-benar berkaitan dengan COVID kan. Dan akhirnya saya melakukan swab dan alhamdulillah hasilnya negatifnya tuh. Ini kan angka terus melonjak setiap harinya, mulai dari Jakarta sampai seluruh Indonesia bahkan global gitu. Nah, Mbak ini sebagai masyarakat di Indonesia khawatir gak sih dengan adanya virus ini? Pasti khawatir banget sih. Khawatir sih sebenarnya, cuman kalau untuk di daerah saya zonanya udah zona aman ya. Kalau ditanya khawatir pasti kita khawatir ya, apalagi kita setiap hari harus keluar, ketemu orang luar. Dibilang khawatir pasti khawatir banget. Kita khawatir terus di rumah, terus nggak kemana-mana, maksudnya ya nggak mungkin juga ya kita selama berbulan-bulan di rumah nggak mengerjakan aktivitas kan nggak mungkin. Jadi ya kita saling ngingetin satu sama lain sih yang pasti.
Kalau ada teman kita yang lalai dalam protokol itu ya kita saling ingetin aja. Kalau nggak perlu amat kayak nggak keluar rumah. Kalau perlu keluar pakai masker gitu. Ya saya berharap aja semoga tuh vaksinnya tuh benar-benar cepat keluar sih. Masyarakat Jakarta seakan terhimpit dengan dua ketakutan besar, yaitu krisis COVID-19 dan krisis ekonomi. Protokol kesehatan pasti dijalani oleh sebagian warga ibu kota, namun masih ada saja masyarakat yang membandel. Upaya pemerintah dengan cara-cara baru pun dinilai belum efektif. Masyarakat berharap semua bisa saling bahu-membahu untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Aku ingetin, jangan langgar protokol kesehatan kalau mau virus ini cepat lenyap. Bagaimana pendapat kalian?